Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian HyperOS global di Redmi Note 10 Pro. Sampai video ini saya upload, belum ada tanda-tanda untuk Redmi Note 10 Pro bakal dapat HyperOS atau enggak ya. Tapi menurut info yang beredar sih, katanya seri ini udah nggak dapat updatean lagi, sama kayak Poco X3 NFC. Nah, sambil nunggu-nunggu update atau buat jaga-jaga kalau nanti memang udah nggak dapat update lagi, di video ini saya mau review nih HyperOS Global Port untuk HP yang satu ini. Dan langsung aja kita review ROM-nya. Untuk UI-nya sepintas nggak ada perbedaan ya dengan MIUI 14. Bedanya cuma ada di icon yang udah di-redesign. Selain itu, kalau dibandingkan dengan MIUI, HyperOS Global di Redmi Note 10 Pro ini ngasih warna yang menurut saya sedikit lebih tajam. Jadi layar AMOLED-nya jauh lebih kerasa. Nah, karena ini port dari region global, jadi untuk aplikasi telepon, kontak, dan SMS-nya pakai bawaan Google ya. Untuk control center-nya udah pasti pakai yang terbaru punya HyperOS, dan pastinya udah ada tambahan shortcut setting juga. Udah nggak ada kendala lah untuk sisinya, udah dijamin smooth. Lock screen terbaru udah pasti ada juga ya, dan nggak ketinggalan udah ada pilihan majalah juga. Di sini kalian udah bisa kustomisasi lock screen-nya seperti ganti font, filter, dan lainnya. Untuk versinya sendiri, ini yang versi 1.0.1 dengan base Android 14 dan security patch di 1 Desember 2023. Jadi ini udah yang paling terbaru. Tampilan settingnya juga udah ada perubahan di bagian icon ya, tapi untuk tata letaknya masih mirip-mirip dengan MIUI. Di bagian wallpaper dan personalisasinya juga udah disatuin kayak gini. Jadi dari satu menu kalian bisa atur tema, wallpaper, lock screen style, AOD, icon, dan lain-lain. Pilihan AOD-nya masih sama aja dan sama dengan yang udah pernah saya bilang sebelumnya, ini udah lumayan ngebosenin. Tapi bagusnya AOD-nya ini udah nggak di limit di 10 detik lagi. Jadi kalian bisa atur AOD-nya di 10 detik, terjadwal, atau selalu. Beberapa settingan juga dibikin lebih simple ya, jadi kita nggak bakal pusing kalau pengen nyari settingan tertentu. Selain itu, sama dengan HyperOS Official, di settingan notifikasi dan control center ini udah ada tambahan fitur buat on-offin label icon di sisinya. Nah, karena ini HyperOS Port atau bisa dibilang custom ROM, settingan home screen atau Mi Launcher-nya udah dijamin banyak ya. Jauh lebih banyak dari settingan Mi Launcher yang ada di HyperOS Official. Sayangnya, untuk -1 screen dihilangin di versi ini. Di sini ada banyak pilihan settingan dan fitur seperti layar utama, kecepatan animasi, unlock animasi terbaru, rounded super icon, dan masih banyak lagi. Di bagian Recent App juga udah ada tambahan iOS Recent App ala iPhone. Kalau di bagian display atau tampilan masih hampir mirip dengan MIUI. Tapi di sini ada beberapa tambahan seperti fitur extra dim yang bisa kalian atur intensitasnya. Terus ada refresh rate dengan 4 pilihan mulai dari 1 sampai 120 Hz. Terakhir, di bagian skema warna ini ada 4 pilihan dengan tambahan setelan lanjutan yang bisa kalian atur secara manual. Untuk bagian baterai sepintas masih mirip juga dengan MIUI. Tapi di sini udah ada tambahan mode performa dan beberapa fitur tambahan seperti speed up charging, boost charging speed, dan lainnya. Fitur-fitur tambahan seperti penambahan memori juga tetap ada ya. Dan untuk varian 6/64 udah support sampai 4 GB untuk penambahan memorinya. Selain itu, fitur seperti floating windows dan split screen juga tetap tersedia. Yang nggak kalah menarik ada di screen recordnya juga nih, yang udah support frame rate sampai 90 fps. Buat kalian yang suka record pas main game, pastinya bakal ngebantu banget. Apalagi kalau kalian butuh konten dengan frame rate yang tinggi. Kameranya masih sama ya dengan kamera MIUI. Nggak ada perubahan apa-apa baik UI ataupun fitur-fiturnya. Sedangkan untuk galeri editornya udah pakai yang terbaru juga. Di sini ada beberapa tambahan fitur AI seperti bingkai seni, hapus, langit, dan lainnya.
Fitur bingkai seni ini cuma bisa kita temuin di mid-range ke atas ya, contohnya Poco F5 dan beberapa seri lainnya. Yang gak kalah penting, di sini juga masih tersedia fitur hapus objek dan hapus orang. HyperOS Global untuk Redmi Note 10 Pro ini menurut saya nggak ngasih banyak perbedaannya kalau dibandingkan dengan MIUI. Yang paling kerasa ada di UI-nya, icon, dan tampilan aplikasi yang didesain ulang. Tapi kalau bicara masalah fitur, HyperOS Global ini punya fitur yang jauh lebih lengkap dibanding MIUI official. Karena balik lagi, ini ROM portingan, jadi kalau urusan fitur udah pasti lebih banyak. Selain itu, ROM-nya juga jauh lebih ringan karena nggak ada satupun aplikasi bloatware yang mengganggu. Dan pastinya lebih minim bug juga. Ya, device saya yang penyimpanannya sempit bisa agak lebih lega sih. Overall udah cocok banget lah kalau pengen dijadiin daily ROM di Redmi Note 10 Pro. Apalagi kalau nanti HP ini nggak dapat updatean lagi. Paling nggak ROM portingan kayak gini bisa ngobatin rasa kecewa. Oke, sekarang kita lanjut ke cara installnya. Sebelum install HyperOS Global ini di Redmi Note 10 Pro, pastiin kalian udah UBL dan install OrangeFox ya. Cara UBL dan install OrangeFox di HP ini udah pernah saya bahas juga. Kalian bisa cek videonya di deskripsi. Untuk posisi installnya sih bebas ya. Kemarin saya install ROM-nya dari MIUI 12.5, tapi kalau sekarang kalian lagi ada di MIUI versi lain juga nggak masalah. Kalau semuanya udah siap, HP-nya langsung dimatiin aja buat masuk di OrangeFox. Di sini tinggal mulai ulang dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di OrangeFox. Untuk OrangeFox-nya saya pakai versi R11.1.6 ya. Dan baiknya kalian install pakai OrangeFox dengan versi yang sama atau di atasnya. Harus diingat juga kalau install HyperOS ini bakal bikin data-data di HP kalian kehapus semua ya. Karena nanti kita wajib format data. Jadi jangan lupa buat backup data-datanya dulu kalau ada data-data penting yang nggak boleh kehapus. Oke, kalau udah di OrangeFox kayak gini, pertama langsung install ROM-nya aja. Ini bebas mau disimpan di mana ya, bisa di internal, micro SD atau OTG drive. Kalau udah ketemu langsung di tap aja dan flash. Kalau flashnya udah kelar, jangan di reboot dulu. Kalian back dulu, terus reboot recovery. Nah, kalau udah booting ulang ke OrangeFox-nya kayak gini, terakhir tinggal format data aja. Oke, kalau udah format data, langsung reboot sistem.
Oke, proses bootingnya udah kelar dan HyperOS-nya udah berhasil terinstall. Jadi itu dia HyperOS Global di Redmi Note 10 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.